Assalamualaikum. Kali ini admin akan mengupas tentang siapakah Wahabi. Silahkan disimak. Wahabisme. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Wahabi, bahasa Arab. Lebih tepatnya Wahabisme atau Wahabiyah adalah sebutan yang dianggap oleh beberapa orang sebagai aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Sebutan-sebutan ini mulai muncul pada masa dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Aliran ini adalah sebuah aliran Islam yang ultrakonservatif, keras, atau Puritan. Pendukung aliran ini percaya bahwa gerakan mereka adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya, yang hanya berdasarkan kepada Quran dan hadis, bersih dari segala ketidakmurnian, seperti praktik-praktik bid'ah, syirik dan khurafat. Sementara penentang ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sektarian yang menyimpang, sekte keji, 9, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Etimologi. Menurut seorang penulis berkebangsaan Saudi, Abdul Aziz Qasim dan yang lainnya, yang pertama kali memberikan julukan Wahabi kepada dakwah Ibnu Abdul Wahhab adalah Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian bangsa Inggris mengadopsi dan menggunakannya di Timur Tengah. Penganut Wahabiyah atau Wahabi tidak menyukai istilah yang disematkan oleh beberapa kalangan tersebut kepada mereka dan menolak penyematan nama individu, termasuk menggunakan nama seseorang untuk menamai aliran mereka. Mereka menamakan diri dengan nama Salafi dan gerakannya dengan Salafiyah. Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berkata, penisbatan Wahabiyah tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Semestinya kalaupun harus ada faham baru yang dibawa oleh Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bentuk penisbatannya adalah Muhammadiyah. Karena sang pengemban dan pelaku dakwah tersebut adalah Muhammad, bukan ayahnya yang bernama Abdul Wahhab. Istilah Wahabi dan Salafi, serta ahli hadits yaitu orang-orang hadits, sering digunakan secara bergantian, tetapi Wahabi juga telah disebut sebagai orientasi tertentu dalam Salafisme, yang dianggap ultrakonservatif. Namun dapat disimpulkan, Wahabi merupakan gerakan Islam Sunni yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari ajaran-ajaran atau praktik-praktik yang menyimpang seperti syirik, ilmu hitam, penyembahan berhala, bid'ah dan khurafat. Dakwah utama adalah tauhid yaitu keesaan dan kesatuan Allah. Ibnu Abdul Wahhab dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah dan mempertanyakan interpretasi Islam dengan mengandalkan Al-Quran dan hadits. Ia mengincar kemerosotan moral yang dirasakan dan kelemahan politik di semenanjung Arab dan mengutuk penyembahan berhala, pengkultusan orang-orang suci, pemujaan kuburan orang yang saleh, dan melarang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Sejarah. Gerakan Wahabi dimulai sebagai gerakan revivalis di wilayah terpencil nan Gersang di Najd. Dengan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama, dinasti Al-Saud menjadi penyokong utama Wahabisme, dan menyebar ke kota-kota suci Mekah dan Madinah. Setelah penemuan minyak di dekat Teluk Persia pada tahun 1939, Kerajaan Saudi memiliki akses terhadap pendapatan ekspor minyak, pendapatan yang tumbuh hingga miliaran dolar. Uang ini digunakan untuk menyebarkan dakwah Wahabi melalui buku, media, sekolah, universitas, masjid, beasiswa, pekerjaan bagi para jurnalis, akademisi dan ilmuwan Islam. Hal ini memberikan Wahabisme sebuah posisi kekuatan yang unggul dalam dunia Islam global. Wahabisme di Indonesia. Paham Wahabi masuk pertama kali ke Indonesia pada awal abad ke-19.
Hubungan antara ajaran kaum Wahabi dengan orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat dimulai melalui kepulangan 3 orang haji, Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang, yang baru pulang ibadah haji pada 1803. Perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Mekah oleh kaum Wahabi. Pengaruh itu terlihat dari penentangan terhadap praktik bid'ah, penggunaan tembakau baik untuk sirih pinang atau merokok, dan pemakaian baju sutra. Mereka usahakan pula untuk menyebarkan ajaran ini secara paksa di wilayah Minangkabau. Seperti kemudian tercatat dalam sejarah, ketiga haji itu dan sosok Tuan Kunan Renceh didukung kaum Padri, memaklumkan jihad melawan kaum muslim lain yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Lawan mereka terutama adalah golongan adat, yakni kaum bangsawan Minang yang masih menjalankan praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam. Akibatnya, perang saudara yang disebut sebagai Perang Padri pecah di tengah masyarakat Minangkabau. Atas campur tangan pemerintah kolonial Belanda, Perang Padri itu berakhir pada penghujung 1830-an. Dalam kaitannya terhadap penentangan terhadap tahayul, Soekarno disebutkan pernah memuji gerakan ini. Dalam salah satu tulisannya, Presiden Soekarno menyatakan pandangannya terhadap Wahabisme. Cobalah pembaca renungkan sebentar, padang pasir, dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punja kemurnian, ia punja keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam di zaman Muhammad. Kembali kepada kemurnian, tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahajul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahajul dan bid'ah itu, cahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kemusyrikan. Kutipan Insinyur Soekarno. Di bawah bendera revolusi, kumpulan tulisan dan pidato-pidato, jilid pertama, cetakan kedua, tahun 1963. Halaman 390. Organisasi Sunni terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, menentang Wahabisme, serta menyebutnya sebagai gerakan fanatik dan paham bid'ah dalam tradisi Sunni. Kritik dan kontroversi. Kritik dari Muslim lain. Pada praktiknya Wahabisme tumbuh sebagai paham yang demikian keras, kaku, ketat dan tanpa mengenal kompromi. Sebagian kalangan menilai paham ini telah melampaui batas dalam menetapkan definisi sempit tentang tauhid. Pendukung Wahabi dianggap terlalu mudah menyerukan takfir, yakni memvonis sesama muslim yang mereka tuduh sebagai sesat dan melanggar hukum Islam, sebagai kafir. Kesepakatan bin Saud untuk melakukan jihad guna menyebarkan ajaran Ibn Abdul Wahab lebih berkaitan dengan praktik penyerbuan tradisional Najd, perjuangan naluriah untuk bertahan hidup dan nafsu untuk mencari keuntungan, ketimbang motivasi agama. Wahabi tidak memiliki hubungan dengan gerakan kebangkitan Islam lainnya. Tidak seperti tokoh pembaharu lainnya, Abdul Wahab menunjukkan sedikit kecakapan intelektual, sedikit menulis dan bahkan jarang membuat esai. Penentang awal. Orang pertama yang menentang Muhammad bin Abdul Wahab adalah ayahnya sendiri, Abdul Wahab, dan saudaranya Salman bin Abdul Wahab yang adalah seorang cendekiawan dan kadi terkemuka. Saudara laki-laki Ibn Abd al-Wahhab menulis sebuah buku untuk menolak ajaran baru saudaranya, yang disebut Kata Akhir dari Al-Quran, Hadis, dan ucapan cendekiawan tentang aliran Ibn Abd al-Wahhab, juga dikenal sebagai Al-Sawaiq al-Ilahiyah fi Madhab al-Wahabiyah, halilintar ilahi mengenai aliran Wahabi. Dalam bukunya, Sanggahan terhadap Wahabisme dalam Sumber Arab, 1745-1932. Hamadi Redisi memberikan referensi asli tentang deskripsi Wahabi sebagai sekte yang memecah belah, firqah, dan asing.
Khawarij, dalam komunikasi antara ulama Utsmani dan Khedive Muhammad Ali. Redisi merinci sanggahan terhadap Wahabi oleh para cendekiawan, mufti, di antaranya Ahmed Barakat Tandatawin, yang pada tahun 1743 menyebut Wahabisme sebagai suatu bentuk kebodohan, jahili, atau kejahilan. Tentangan Sunni. Wahabisme telah dikritik keras oleh banyak kalangan Muslim Sunni arus utama dan terus dikecam oleh banyak cendekiawan Sunni terkemuka tradisional karena dianggap bid'ah, sesat dan mendorong tindakan kekerasan dalam Islam Sunni. Di antara organisasi Sunni tradisional dunia yang menentang ideologi Wahabi adalah Al-Azhar di Kairo. Anggota fakultasnya yang secara konsisten mencela Wahabisme dengan istilah seperti ajaran setan. Mengenai Wahabisme, cendekiawan dan intelektual Sunni Al-Azhar yang terkenal, Muhammad Abu Zahra berkata, Wahabi melebih-lebihkan dan merusak pernyataan Ibnu Taimiyah. Kaum Wahabi tidak menahan diri hanya melakukan dakwah penyebaran agama, tapi secara memaksa juga melakukan penghinaan terhadap siapapun yang tidak setuju dengan mereka dengan alasan bahwa mereka melawan bid'ah, dan perbuatan bid'ah adalah kejahatan yang harus diperangi. Kapanpun mereka bisa merebut kota, mereka akan datang ke makam dan mengubahnya menjadi reruntuhan dan kehancuran. Kebrutalan mereka tidak berhenti di situ, tapi juga muncul ke kuburan siapapun dan menghancurkannya juga. Dan ketika penguasa daerah Hijaz menyerah kepada mereka, mereka menghancurkan semua kuburan para sahabat dan membakarnya sampai rata dengan tanah. Sebenarnya, telah diketahui bahwa ulama kaum Wahabi menganggap pendapat mereka sendiri benar dan tidak mungkin salah, sementara mereka menganggap pendapat orang lain salah dan tidak mungkin benar. Lebih dari itu, mereka menganggap apa orang lain lakukan, mendirikan makam dan mengelilinginya, sebagai perbuatan yang mendekati penyembahan berhala. Dalam hal ini perbuatan mereka sangat dekat dengan kaum Khawarij, yang biasa menyatakan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka sebagai murtad dan memerangi mereka seperti yang telah kita sebutkan. Penghancuran situs bersejarah Islam. Ajaran Wahabi menentang pemuliaan terhadap situs-situs bersejarah yang terkait dengan awal ajaran Islam, dengan alasan bahwa hanya Allah yang patut disembah, dan penghormatan terhadap situs-situs yang terkait dengan manusia menyebabkan syirik. Akan tetapi, kritikus menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam ziarah kubur, tidak ada muslim yang memuja bangunan atau makam tersebut, dan melakukan perbuatan syirik. Orang-orang muslim yang menziarahi makam Ahlul Bait atau sahabat masih berdoa kepada Allah semata sambil mengingat sahabat dan keluarga Nabi. Banyak bangunan yang terkait dengan sejarah Islam awal, termasuk berbagai makam seperti makam Al-Baqi dan artefak lainnya di Arab Saudi, telah dihancurkan oleh kaum Wahabi sejak awal abad 19 sampai kini. Praktik penghancuran makam yang kontroversial ini telah menuai banyak kritikan dari Muslim Sunni lain, golongan Sufi, Syiah, serta dunia internasional. Ironisnya, meski Wahabi menghancurkan banyak situs Islam, situs non-Islam, dan situs bersejarah terkait Muslim awal, keluarga-keluarga Nabi dan sahabat Nabi, serta menerapkan larangan keras untuk menziarahi situs-situs tersebut, pemerintah Saudi malah merenovasi makam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan mengubah tempat kelahirannya menjadi tempat ziarah utama di kerajaan Saudi. Sekilas tentang Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun 1115 di kota Uyainah, 70 km di sebelah barat daya Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Beliau berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan terpelajar. Ayahnya, Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, mempunyai karakter yang sangat ilmiah dan bijak, mewarisi status mulia yang disandang oleh leluhurnya, Syekh Sulaiman bin Ali, seorang pemimpin ulama, dan orang yang benar-benar berpengalaman dalam mengajar, menulis dan memberikan keputusan.
Muhammad bin Abdul Wahab memperoleh pendidikan dasar dari ayahnya sendiri yang dimuliakannya di tempat kelahirannya, dan diasuh di bawah bimbingan sang ayah. Beliau adalah seorang yang cerdas, mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih sangat muda, 10 tahun. Beliau membaca buku-buku tafsir, hadis, dan fiqh. Sejak awal beliau sangat tertarik dengan karya-karya yang disusun oleh para ulama sebelumnya, terutama karya-karya Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Allamah Ibnu Qayyim. Beliau mempelajari seluruh buku-buku tersebut dari awal sampai akhir dan menguasai semua isinya. Ketika mencapai dewasa, beliau berangkat menunaikan ibadah haji di Makkah dan banyak mengambil manfaat dari para ulama di sana. Kemudian meneruskan perjalanan ke Madinah untuk menemui para ulama, terpelajar di sana, dan menjadi murid dari dua ulama, terpelajar yang terkenal, yaitu Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Sa'idi Najwi dan Syaikh Muhammad Hayat Sindi, dalam waktu yang cukup lama. Karena berhasrat ingin mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, beliau juga melakukan perjalanan ke Irak dan Bashrah, dan dapat memperoleh manfaat di sana. Sekalipun merupakan seorang tokoh reformasi dan tokoh dakwah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab masih sempat juga menyibukkan diri untuk menulis. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain: 1. Kitab At-Tauhid, 2. Kitab Al-Kabair, 3. Kasif As-Syubhat, 4. Mukhtasar Sirat Ar-Rasul, 5. Masail Al-Jahiliyah, 6. Usul Al-Iman, 7. Fadail Al-Quran, 8. Fadail Al-Islam, 9. Majmu' Al-Hadis, 10. Mukhtasar Al-Insaf wa As-Syar Al-Kabir, 11. Al-Usulate Salatsah, 12. Adab Al-Mashi ila Syalah, dan lain sebagainya. Muhammad bin Abdul Wahab telah mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk melaksanakan dakwah dan jihad dengan penuh keikhlasan. Beliau dibantu oleh Muhammad bin Saudi dan anaknya, Abdul Aziz yang menjadi penguasa Daryah. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Zulkadah tahun 1206 H, tahun 1792 M. Untuk pemikiran atau doktrin ajaran Muhammad ibnu Abdul Wahab dapat dilihat dari dua sumber. Pertama, buku-buku karyanya, dan kedua, pendapat atau analis ahli sejarah. Pertama, lewat kitab At-Tauhid. Dalam terjemahan Tahir Badrieh, Ibnu Abdul Wahab mengartikan Tauhid sebagai dasar ajarannya. Tauhid menurut bahasa berarti meyakini keesaan Allah, menganggap hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Secara istilah Tauhid berarti bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan, Allah Rabbul Alamin. Menurutnya Tauhid dibagi menjadi dua. Pertama, Tauhid Uluhiyah, yaitu kepercayaan untuk menetapkan bahwa sifat ketuhanan itu hanyalah milik Allah belaka. Kedua, Tauhid Rububiyah, yakni kepercayaan bahwa pencipta alam ini adalah Allah, tapi ia tidak mengabdi kepadanya saja. Pembagian ini mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah 63, tentang keesaan Allah yang artinya, "Adapun Tuhanmu adalah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Kedua, tentang kekhawatiran pada syirik. Ria merupakan salah satu bentuk syirik ringan dan orang-orang saleh dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Memakai azimat menyebabkan syirik sesuai dengan hadis riwayat Uqbah bin Amirah. Artinya, barang siapa mengikatkan azimat atau jimat, dirinya tidak akan disempurnakan oleh Allah. Dan barang siapa mengalungkan sebuah kerang, jimat, dia tidak akan pernah memperoleh ketenangan dan kedamaian dari Allah. Ketiga, bernadzar atau bersumpah untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Artinya, barang siapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka dia harus mentaatinya. Dan barang siapa bernadzar untuk tidak mentaatinya, maka dia tidak boleh menentangnya. Keempat, mencari perlindungan kepada selain Allah merupakan bagian dari syirik.
berdasarkan surat Al-Jin 6. Kelima, mencari pertolongan selain Allah atau berdoa kepada selainnya merupakan perbuatan syirik. Yunus 106-107, Al-Ahqaf 5, 6, An-Nahl 62. Keenam, masalah syafaat adalah hak Allah dan diberikan kepada orang yang diridhoinya. Ketujuh, kutukan bagi orang yang menyembah Allah di kuburan orang saleh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan keras menjadikan kuburannya sebagai masjid, seperti umat Nasrani dan Yahudi. Kedelapan, janganlah manusia membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Al-Baqarah 2. Terima kasih sudah menyimak kupasan kami.